Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu akan mengabsen dulu ya. Ridwan, Hadir, Bu. Hasan, Tidak ada, Bu. kemana? Ada keperluan keluarga. Suratnya? Ada di laci meja, Bu. Rani, hadir Bu. Di pertemuan sebelumnya, apa ada yang masih ingat tentang materi apa yang kita pelajari? Dan hari ini kita akan membahas apa? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Saya, Bu. Pertemuan kemarin kita membahas konsep fikih dan ibadah dalam Islam, Bu. Kalau sekarang membahas kurban dan akikah. Bagus. Kalau begitu, di pertemuan kemarin, ibadah itu ada berapa macam? 2 macam, Bu. Apa aja? Ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ya, alhamdulillah, ternyata masih diingat ya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pertemuan ini, maka dimulai dengan berdoa. Kepada KM, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Jika sebelumnya kita membahas tentang ibadah dalam Islam, di mana ada ibadah ghair mahdoh dan mahdoh, di sini kita bisa kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan kali ini, bahwa sebenarnya sebuah ibadah akan berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana akikah dan kurban bertujuan supaya kita lebih dekat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diharapkan dalam pertemuan ini anak-anak dapat memahami apa itu kurban, akikah, hukumnya, syarat, dan juga yang lainnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kurban dan akikah. Ada yang tahu pengertiannya dari akikah atau kurban? Tidak tahu, Bu. Baik. Kita akan bahas dulu tentang kurban ya. Kurban secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab, dari kata koroba, yakrobu kurbanan, yang artinya dekat, di mana kurban ini adalah sembelihan atau hewan kurban yang akan disembelih dengan keinginan untuk seseorang, di mana seseorang ini adalah umat muslim, supaya mendekatkan diri kepada Allah, di mana tujuan ibadahnya itu hanya ingin mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Kenapa sunnah muakkad? Mungkin ada yang masih mengingat tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di sini diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk mendekatkan diri atau untuk melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya kepada sang anak. Dan sang anak mengatakan pada ayahnya, "Ya ayah, lakukanlah jika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ikhlas." Coba bayangkan kalau di zaman sekarang yang ada anak-anak pada kabur. Kalau sang ayah mengatakan, "Nak, ayah bermimpi bahwa ayah harus menyembelihmu untuk Yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, pasti pada kabur, takut. Tapi di sini Nabi Ismail alaihissalam sangat ikhlas. Dan Nabi Ibrahim juga sangat bijaksana, di mana dia tidak langsung memutuskan, di mana dia malah lebih mengutamakan untuk membicarakannya kepada sang anak bagaimana yang terbaik. Di sini dalam
kisah tadi kita bisa ketahui bahwa Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan hewan kurban. Hewan kurban yang kita ketahui di sini adalah domba, kambing, sapi atau kerbau, dan juga unta. Hewan kurban ini haruslah sempurna. Sempurna di mana? Di mana tubuh fisiknya tidak ada yang cacat, ataupun kondisi dari hewan yang akan dikurbankan itu dalam keadaan baik. Untuk domba, yakni 1 tahun umurnya, dimana bisa kita ketahui bahwa sudah bagus untuk menjadi hewan kurban. Kita bisa mengecek dari giginya apakah ada yang sudah copot atau tidak. Kambing juga berumur 1 tahun, sedangkan untuk sapi dan kerbau itu berumur 2 tahun. Unta berumur 5 tahun. Kalau yang kita ketahui itu domba itu untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang, sapi atau kerbau untuk 7 orang, sedangkan unta untuk 10 orang. Di sini maksudnya bukan artinya kita harus mengharuskan domba itu untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Jika kita ingin berniat berkurban, maka lakukanlah yang terbaik. Jangan perhitungan jika itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti dalam proses kurban kita melakukan tata cara di mana kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa selayaknya apa yang dilakukan saat kita kurban. Dan disunahkan saat ingin memotong hewan kurban, maka alat yang digunakan untuk memotongnya harus digunakan alat yang tajam sehingga tidak membuat hewan kurban itu merasa lebih kesakitan saat nyawanya harus hilang. Serta kita mengarahkannya ke arah kiblat dan juga membaca doa. Bagi yang berkurban, jika tidak mampu untuk melakukan sebagai penyembelih secara langsung, maka dia bisa digantikan oleh seseorang, tapi dia disunahkan untuk melihat proses dari kurban tersebut. Lalu bagaimana sih pembagian dari daging kurban itu sendiri? Dari pembagian kurban kita ketahui bahwa 1/3, di mana 1/3 ini untuk orang yang berkurban serta keluarganya, fakir miskin, hadiah masyarakat sekitar, atau disimpan untuk dimanfaatkan suatu waktu. Di sini daging kurban dibagi menjadi 3. Untuk sang yang berkurban atau sahibul kurban, terus untuk fakir miskin dan juga masyarakat pada waktu tertentu. Kenapa harus dibagi 3? Ini dikatakan dalam sebuah hadis yang mana bahwa pembagian daging kurban itu haruslah dibagi 3. Jadi kita merujuk pada hadis tersebut. Di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Secara bahasa adalah rambut di atas kepala bayi. Maka kita bisa mengetahui pengertian secara istilah dari akikah, yaitu menyambut kelahiran dari seorang bayi yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan rezeki yang berupa sebuah keturunan. Dan dalam prosesnya itu terjadi pemberian nama serta penyukuran rambut dari sang bayi. Lalu bagaimana hukum dari akikah itu sendiri? Hukum akikah yakni adalah sunnah muakkad, berdasarkan dari riwayat yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 2 orang cucu yang bernama Hasan dan Husain dari Fatimah Az-Zahra, putrinya,
Di sini diceritakan bahwa saat lahirnya Hasan dan Hussein di hari ketujuh mereka diakikahkan, di mana saat proses akikah tersebut dilakukan dengan juga pemberian nama serta mencukur rambut dari sang bayi. Kenapa harus dicukur? Sebagai bentuk bahwa kita ini ingin melakukan sebuah ibadah. Kenapa ibadah? Di sini rambut yang dicukur dari sang bayi itu ditimbang dan berat dari rambut tersebut dihargakan dengan emas. Lalu emas yang sesuai dengan timbangan dari rambut itu disedekahkan. Lalu bagaimana dalam proses pembagiannya? Tentu saja cukup berbeda dengan kurban, di mana kalau di kurban itu dagingnya dibagikan secara mentah, sedangkan kalau di akikah disunahkan bahwa daging dari akikah itu harus dimasak terlebih dahulu. Lalu apa bedanya sih tentang hewan kurban dan akikah? Sebenarnya tidak ada bedanya apapun. Cuman kalau kurban itu diniatkan untuk kurban, sedangkan akikah untuk akikah. Sama halnya dengan kurban, hewan akikah pun haruslah sempurna di mana tidak ada cacat, baik secara fisik maupun yang lainnya. Tidak mungkin kita ingin beribadah, oh dombanya cacat, matanya tidak bisa melihat dengan baik, atau kakinya sedikit pincang. Maka kita tahu bahwa beribadah itu harus memberikan yang terbaik. Akikah yang kita ketahui bahwa dalam hadis riwayat Tirmizi menjelaskan hari-hari di mana yang boleh dilakukan akikahnya. Lalu jumlah dari hewan yang akan diakikahkan itu kalau berdasarkan riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, di mana bahwa seorang laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir itu dengan 2 ekor kambing. Sedangkan bila yang lahir itu 1 anak perempuan, maka 1 ekor kambing. Tapi dalam riwayat dikisahkan juga pada Hasan dan Hussein itu hanya 1 ekor kambing. Lalu ibu, bagaimana sih, apa sah jika seorang anak laki-laki yang lahir hanya akikahnya oleh 1 ekor kambing? Tentu sah. Jadi tidak membatas bahwa kita itu akikah itu harus 1 ataupun 2, bagaimana kemampuan kita sendiri. Kurban dan akikah merupakan salah satu sunnah dari segala ibadah yang kita perbuat, di mana kita mengetahui bahwa kurban dan akikah memiliki banyak manfaat. Maka kita harus mengetahui bahwa hikmah dari keduanya yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga merasa bahwa segala rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk dimanfaatkan dengan baik, serta untuk berbagi kepada sesama. Selain berbagi, maka dengan kurban ataupun akikah kita bisa membantu dan mempererat silaturahmi antara dengan orang lain maupun dengan keluarga. Dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Jaki. Bu, apakah boleh akikah itu oleh diri kita sendiri? Pertanyaan dari Jaki akan Ibu jawab ya. Bahwa sannya dari akikah itu sendiri memang itu hak dari orang tua yang melakukannya. Tapi bagaimana jika orang tua itu tidak mampu atau belum bisa? Maka jika sang anak memiliki rezekinya sendiri, lebih baik memberikan uangnya kepada orang tua untuk dilakukan akikah. Tapi bagaimana Ibu bahwa orang tuanya sudah tidak ada?
apakah saya harus melakukannya sendiri atas nama orang tua, atau sudahlah, itu tanggung jawab orang tua saya. Maka jika orang tuanya sudah tidak ada, kita sebagai seorang anak tentu tahu bahwa orang tua sangat menyayangi kita. Tidak mungkin dia menyayangi kita. Pasti ada alasan kenapa dulu akikahnya belum dilakukan. Lebih baik sebagai seorang anak dia melakukan akikah meskipun harus atas nama orang tuanya itu. Mungkin ini jawaban yang bisa Ibu berikan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, untuk evaluasi pertemuan kali ini Ibu ingin memberikan tugas, yakni kalian membuat sebuah clipping tentang kurban, baik itu kalian temukan di koran maupun dari majalah. Nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Anak-anak paham? Paham, Bu. Baik. Alhamdulillah di pertemuan kali ini selesai dengan lancar. Maka Ibu ingin menyimpulkan dulu dari hasil pertemuan kita bahwa kurban dan akikah merupakan ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kurban itu untuk mendekatkan diri kita, sedangkan akikah untuk membuat kita lebih bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pelaksanaannya tentu memiliki aturan dan syarat yang perlu kita lakukan sehingga kurban dan akikah berjalan sesuai syariat agama. Ibu cukupkan untuk sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.